Saat menyusui ada dua hal yang akan kita dapat. Pertama adalah bonding. Bonding itu sangat penting untuk pertumbuhan si anak. Dan yang kedua adalah memberikan ASI. Jadi pada saat menyusui, konsep pola pikir jangan langsung cepat bagaimana supaya netes. Halo Sobat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina Serpong, kali ini dengan tema menyusui itu menyenangkan. Saya dengan Dr. Matilda, Dokter Umum Rumah Sakit Hermina Serpong. Kali ini kita akan bahas podcast bersama dengan narasumber di bidangnya dengan Dr. Hetty, spesialis anak. Apa kabar Dr. Hetty? Halo Dr. Matilda, kabar baik. Baik dokter, kita akan banyak diskusi ya dok mengenai proses menyusui itu. Jadi pertama nih dok, kenapa sih kita itu harus menyusui? Silakan dokter. Terima kasih. Halo ayah bunda. Jadi sekarang ini kesempatan kita untuk membahas tentang menyusui. Yang pertama-tama ayah bunda harus paham dan benar bahwa menyusui itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dan sudah ada di Al-Quran. Itu sudah jelas sekali bahwa di situ dikatakan harus menyusui selama 2 tahun. Karena memang sudah terbukti sekali bahwa ASI sangat bermanfaat terutama untuk tumbuh kembang kecerdasan otak si anak. Demikian dok. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ya dok, mungkin banyak yang dipertanyakan khususnya untuk ayah bunda yang baru pertama kali memiliki anak. Kenapa sih dok setelah melahirkan itu ASI kok tidak langsung keluar? Tidak semua ibu-ibu yang setelah melahirkan punya ASI yang deras seperti itu dok. Ya, jadi ayah bunda tidak usah khawatir, memang sesuai dengan produksi ASI, sesuai dengan hormon yang ada di dalam tubuh ibunya. Memang pembentukan ASI itu mulai dari saat bayi ada di janin. Tetapi setelah melahirkan akan ada hormon-hormon yang lain yang akan memperlancar produksi ASI. Jadi pada saat melahirkan itu produksi ASI belum terlalu banyak karena memang hormon-hormon yang bekerja untuk produksi ASI lebih banyak itu belum bekerja sempurna. Dan itu ayah bunda nggak usah khawatir. Nanti di hari-hari berikutnya, di hari pertama, 2, 3 dan seterusnya itu ASI-nya akan banyak. Dan itu akan lebih banyak lagi kalau di awal-awal bayi lahir itu langsung menyusui atau langsung direct feeding breast, menyusui langsung, sehingga produksi ASI nanti akan cepat segera keluar. Dan ayah bunda juga nggak usah khawatir, pada hari pertama sampai hari kelima kebutuhan si bayi itu tidak terlalu banyak, jadi hanya sekitar 2-3 cc. Nanti ada refleks hisap dari bayi yang akan lebih mempercepat ASI itu keluar. Begitu dokter. Ya, kemudian dok, apa saja sih dok kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi tidak hanya ibu baru atau ibu muda ya dok, mungkin ibu-ibu yang punya anak dan jaraknya cukup jauh, jadi kayak agak kagok ya dok, udah lama tidak hamil kemudian hamil lagi. Apa saja dok kendala-kendala dalam menyusui biasanya yang dokter mungkin sering temukan di praktek sehari-hari gitu dok? Baik, terima kasih. Pada dasarnya sih menyusui itu tidak ada kendala ya. Permasalahannya mungkin pengetahuannya yang belum pas. Jadi menyusui itu yang pertama seringkali kendala adalah kecemasan dari bundanya atau bahkan dari keluarganya. Nah, sementara apabila udah ada kecemasan, maka secara hormonal si ibu produksi ASI akan berkurang atau tidak lancar. Jadi yang pertama-tama adalah harus happy dulu ya, tidak boleh cemas ya. Kenapa tidak boleh cemas? Karena sudah tertulis bahwa ASI itu sangat baik untuk tumbuh kembang si anak.
Nah, setelah itu nanti memang ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kesulitan menyusui. Kemudian apakah itu permasalahannya dari bayinya juga ada. Contohnya, apakah secara anatomi bagian lidah bayi itu ada masalah atau bagian bibir itu ada masalah, yang mungkin ayah bunda pernah mendengar yang namanya tongue tie dan lip tie. Nah, itu memang beberapa pasien sangat mempengaruhi gangguan mengisap. Entah itu nanti gangguannya bayinya tidak merasa puas mengisap, tidak kenyang, sehingga ibu berpersepsi bahwa ASINY-nya yang kurang. Padahal ada masalah dari bagian mulut si bayi tersebut. Nah, itu bukan masalah, tetapi itu bisa dikoreksi. Jadi nanti saran saya, kalau bunda kesulitan menyusui bayi, bisa langsung ke klinik laktasi, sehingga nanti bisa dievaluasi kesulitannya di mana, apakah posisi perlekatan ibunya atau memang bayi tersebut mempunyai kelainan yang paling sering terjadi adalah karena tongue tie dan lip tie. Baik dok, terima kasih. Jadi memang faktor utama adalah kecemasan dari bundanya sendiri ya dok ya. Jadi memang faktor utama juga adalah support dari orang-orang terdekat, betul, terutama pasangan, betul ya dok ya. Jadi ada ayah ASI juga, betul, gitu dok, betul, yang mendukung supaya ibunya mau menyusui secara langsung. Siap. Pernah dengar istilah kalau breastfeeding is natural but not always easy, bener ya dok ya. Jadi memang harus belajar ya dok ya kalau untuk menyusui itu, karena kan mungkin dulu-dulu belum banyak tahu tentang konselor laktasi begitu ya dok ya, ilmu-ilmu laktasi itu masih belum banyak dikenal waktu dulu, tidak seperti sekarang begitu, betul ya dok ya. Baik, nah kemudian bagaimana sih dok kita bisa tahu kalau proses menyusui kita tuh sudah betul gitu, sudah efektif, apa aja dok tandanya gitu? Secara simpel biar bundanya juga nggak terlalu stres ketika mulai menyusui, berpikir ini berapa mili ya ASI yang sudah tertelan. Jadi simpel aja, kalau bayi itu kenyang, ASI-nya cukup, ketika lepas dari puting bayinya akan tertidur nyenyak. Dan kemudian frekuensi buang air kecilnya bisa 6 atau lebih per 24 jam. Dan setelah itu jangan lupa nanti dilihat dari berat badannya. Kan pada awal-awal pertumbuhan sampai usia 9 bulan itu kan masih rutin untuk imunisasi. Nah, itu jangan dilupakan sehingga berat badan bisa terkontrol. Jadi yang akan lebih jelas lagi nanti berat badan. Tetapi bunda juga jangan khawatir, jangan setiap pagi sore timbang berat badan bayi, merasa udah cukup apa enggak. Nah, pada saat menyusui yang bunda rasakan adalah isap si bayinya itu kencang dan payudara bunda menjadi lebih longgar. Artinya apa? ASI-nya sudah diminum oleh bayi dengan baik dan sempurna. Nah, setelah kita dengarkan teknik-teknik bagaimana tanda menyusui yang efektif, mungkin dokter boleh bantu diperagakan bagaimana sih dok teknik menyusui yang baik, bagaimana posisi dan perlekatan menyusui yang baik. Silakan dok. Baik, begini ya bunda. Yang pertama, posisi bunda duduknya yang enak. Kalau bisa duduknya menyandar, ya. Pada saat menyusui itu jangan tergesa-gesa. Saat menyusui ada dua hal yang akan kita dapat. Pertama adalah bonding. Bonding itu sangat penting untuk pertumbuhan si anak. Dan yang kedua adalah memberikan ASI. Jadi pada saat menyusui konsep pola pikir jangan langsung cepet bagaimana supaya netek. Jadi bunda duduk dulu yang enak. Kalau ada kursi, sender kursi. Kemudian posisi bayi harus dipastikan bahwa bunda menggendongnya secara nyaman. Leher bayi ada di siku. Ya, kemudian ditopang seperti ini. Pastikan perut ketemu perut sehingga dia sejajar antara telinga, tangan dan sampai kaki begini.
Ya, seringkali yang terjadi adalah begini. Posisi bayinya terlentang, kemudian kepalanya yang begini. Nah, itu sangat menyulitkan mengisap si bayi. Ya, jadi setelah duduk yang enak, pegang bayi yang enak, kemudian perlekatan pengisapan di puting. Ya, seperti kita ketahui, ini adalah contoh dari payudara. Kalau kita buka bagian dalam, ini akan terlihat struktur di dalam payudaranya. Ini adalah tempat puting, kemudian ini adalah saluran-saluran ASI, dan ini kantong-kantong ASI. Nah, yang sering terjadi, Bunda buru-buru tergesa-gesa DBF, kemudian bayinya ngisep puting. Nah, kalau dia di puting, ini nggak ada apa-apa, hanya seperti keran. Nah, yang diusahakan adalah supaya bayinya mengisap di areola hitam, yaitu tepat di daerah saluran ASI. Ya, jadi seperti ini. Begini mulutnya. Tidak seperti ini. Ya, yang sering terjadi kalau seperti ini nanti puting bundanya lecet, bundanya trauma untuk menyusui, kemudian bayinya ngisepnya enggak kelar-kelar. Kalau sudah lepas dia akan nangis terus, maka harus masuk seperti ini. Ya, ketika mulai melakukan perlekatan, Bunda tunggu dulu bayinya mangap. Jadi jangan dijejelin mulutnya jangan dijejelin puting. Ya. Tunggu mangap dulu bayinya sehingga nanti dia akan seperti ini. Yang dia hisap adalah daerah saluran ASI, sehingga ASInya akan maksimal tertelan oleh si bayi. Jadi kurang lebih posisi seperti ini. Gini. Gitu dok. Baik dokter, terkait tentang perlekatan dan penghisapan yang efektif, bagaimana dok pada bayi yang tadi dokter sebutkan ada kondisi khusus seperti tangtai, lip tie, itu bagaimana dok untuk bunda-bunda menindaklanjutinya gitu dok? Atau dokter mungkin punya pengalaman untuk bayi-bayi yang dengan kondisi tangtai, lip tie itu dilakukan apa dok gitu? Ya, baik. Terima kasih dokter. Jadi kalau ada kesulitan ya, menyusui, yang saya pesankan adalah segera ke klinik laktasi. Nanti dilihat apabila ada tongue tie, lip tie, nanti akan dievaluasi lagi. Apakah memerlukan tindakan untuk mengkoreksi tongue tie, lip tie-nya, atau nanti hanya diajarin untuk cara-cara menyusuinya. Yang terjadi adalah kesulitannya yang harus Bunda perhatikan adalah di 2 minggu pertama. 2 minggu pertama itu harus ada kenaikan dari berat badan bayinya. Dan apabila tidak ada kenaikan, baru nanti itu segera dikonsulkan ke klinik laktasi di Hermina Serpong ini. Dan Bunda biasanya kalau dari Hermina Serpong itu bayi baru lahir akan kembali kontrol pada minggu pertama. Nah di minggu pertama itu nanti akan dievaluasi bagaimana menyusui si bayi itu dan bagaimana apakah ASI bundanya cukup atau tidak. Nanti klinik laktasi akan membantu Bunda untuk mengevaluasi kondisi-kondisi tersebut. Jadi intinya bahwa memang harus bayi tersebut diberikan ASI. Selain sangat baik untuk tumbuh kembang, juga tentunya menghemat biaya dan juga menghindari paparan dari zat kimia dan pengawet yang ada di susu formula. Namun demikian semuanya harus terkonsultasi dulu oleh dokter anaknya. Demikian dokter.
Baik, terima kasih banyak dokter. Sepertinya masih banyak ya dok yang ingin ditanyakan dan mau diskusi tentang menyusui, laktasi dan sebagainya. Nah, di Hermina Serpong sendiri sudah tersedia ya dok ya klinik laktasi. Nanti untuk sobat Hermina yang mungkin perlu bantuan atau ingin konsultasi lebih lanjut mengenai proses menyusui, bisa bertemu langsung ya dok dengan Dr. Heti selaku konselor laktasi di Hermina Serpong untuk jadwal menyesuaikan dengan jadwal praktek beliau seperti itu ya. Dokter, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita sebarkan bermanfaat ya dok. Sehat selalu dokter. Sampai jumpa. Sampai jumpa.